Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa semua binatang. Nabi Sulaiman sendiri bisa berbicara dengan burung hudhud. Nah, selain bisa berbicara dengan burung hudhud, Nabi Sulaiman juga bisa memahami bahasa semut. Nah, sehingga Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi atau manusia yang dipilih untuk menjadi kekasihnya. Nah, sekarang apakah ada yang sudah tahu mengenai karunia besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Nah, jadi karunia besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang pertama yaitu adalah Nabi Sulaiman mengetahui bahasa semua binatang. Nah, yang kedua, nabi yang paling kaya di antara manusia dalam sejarah peradaban. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang paling kuat di antara manusia dalam sejarah peradaban, yaitu terdiri dari pasukan manusia dan pasukan jin yang bekerja sesuai dengan perintahnya. Yang keempat, Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin yang menuruti perintahnya. Nah, itu tadi karunia besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang diberikan dari Allah kepada dirinya, seperti itu. Di antara sifat Nabi Sulaiman yang bisa kita teladani, yang pertama yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman melihat karunia Allah yang begitu besar, namun Nabi Sulaiman itu merasa ibadahnya kepada Allah itu masih sangat kurang. Yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini senang berkomunikasi dengan rakyat kecil. Ya, walaupun rakyatnya itu hanya beberapa ekor semut. Ada cerita suatu ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung itu sampai ke lembah semut. Kemudian berkatalah semut kepada semut yang lain. Semut itu bernama Jarzan, berkata kepada semut yang lain, "Wahai semut, kembalilah kalian kepada sarang-sarangmu agar tidak terinjak." Nah, setelah itu Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut yang tadi. Nabi Sulaiman menghampiri semut yang tadi, kemudian berkatalah Nabi Sulaiman kepada semut, "Wahai semut, mengapa engkau berkata seperti itu?" Nah, setelah itu semut berkata kepada Nabi Sulaiman, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintahkan kepada yang lainnya." Nah, kemudian semut yang bernama Jarzan itu memerintahkan kepada semut yang lain untuk minggir dan minggir beriringan agar bisa melihat pasukan Nabi Sulaiman yang berjalan. Nah, dari itu Nabi Sulaiman selalu meminta kepada Allah agar selalu dikaruniai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan Nabi Sulaiman yang ketiga yaitu adalah Nabi Sulaiman senang bekerja keras sebagai rasa syukur. Nah, Nabi Sulaiman adalah termasuk sebagai nabi yang sangat pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diungkap dalam Al-Quran, suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku seorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah menyuruhnya untuk melihat dua orang yang sedang bekerja keras. Yang pertama, orang yang bekerja hanya untuk mengganjal perutnya. Yang kedua, orang yang bekerja bertujuan untuk agar dia bersyukur dan agar tidak dikatakan sebagai penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada Allah agar diajari pekerjaan yang bisa membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajari ilmu menyepuh besi dengan emas. Dengan begitu, beliaulah adalah manusia yang menyepuh besi dengan emas. Kemudian keteladanan Nabi Sulaiman yang keempat yaitu adalah
kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sedang berdiri sambil bersandar kepada tongkatnya. Ia berdiri sambil bersandar kepada tongkatnya dalam keadaan 1 tahun, dan Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, tetapi pasukannya yang terdiri dari jin dan manusia itu tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, sehingga saking lamanya selama 1 tahun tongkat yang disandarinya itu rapuh dimakan rayap. Pada saat itulah pasukan Nabi Sulaiman itu mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia. Nah, dari materi yang sudah tadi Ibu jelaskan, sudah sangat jelas ya perilaku atau sifat-sifat yang perlu kita teladani dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita semuanya bisa meneladani perilaku atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga nanti dalam hidupnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.